tema kita di umur berapa kamu tahu kalau ini sunnah. Nah di umur berapa ayo sebelum kita belajar sama guru-guru kita ada tayangan yang lagi viral banget. Apa sih tayangannya ini dia? Video seorang bocah laki-laki sedang tidur di bawah guyuran air hujan viral di media sosial. Dalam video itu, sang bocah terlihat tersenyum dan menikmati air hujan yang turun membasahi badannya. Sosok bocah yang asyik bermain air hujan ini pertama kali terungkap pada postingan video akun TikTok @wahdania_angraini. Sang pengunggah, Wahdania Angraini atau disapa Nia membenarkan video itu direkamnya sendiri. Sosok bocah di dalam video adalah anak dari tetangga indekos Nia di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Bocah itu bernama Dava Zuhairi Alfariza yang sudah dianggap Nia sebagai keponakan sendiri. Nia mengatakan, Dava gemar bermain air hujan. Bocah berusia 1 tahun ini pergi bermain di bawah hujan deras atas kemauannya sendiri. Masya Allah definisi bahagia itu sederhana Bib. Simple, bahagia tuh dia ya kan. Tapi sebenarnya dalam Islam ada sunnahnya emang Bib hujan-hujanan. Dan apa sih berkahnya dari air hujan yang benar-benar bagus untuk badan kita? Mohon tausiahnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustaz Syam, Ustazah Lulung, Ustazah Caca. Ya. Dan ibu-ibu semuanya. Kita teringat waktu sekolah di Hadramaut itu, karena memang di sana tuh kadang-kadang hujan itu 1 tahun sekali, 1 tahun 2 kali kadang-kadang. Jarang sekali hujan. Jadi ketika hujan, mereka tuh bukan malah masuk ke kelas kita atau ke musola Al-Kisah itu, bahkan mereka keluar. Ada yang baca Quran, ada yang baca suratul Ikhlas, ada yang baca Ya Arhamar Rahimin, artinya Allah itu sayang kepada hambanya. Makanya hujan ini salah satu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga pernah terjadi ketika di zamannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ketika hujan, Nabi pun bukan buka baju ya. Apa sih bahasa kita tuh? Menyingkap saja supaya kulitnya itu terkena hujan. Tapi hujan pertama kali, bukan hujan-hujanan. Ada orang yang setiap hujan muter ya. Artinya bukan hujan-hujanan tapi hujan pertama kali itu sunnah. Bisa sudah lama nggak hujan, tiba-tiba hujan. Nah hujan pertama kali itu sunnah mandi. Kenapa? Di dalam hujan tersebut selain rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rahmat tersebut Allah kasih dia obat. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada riwayat daripada Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Hujan pertama kali itu beliau ambil tapi bukan yang dari genteng. Yang dari genteng jatuhnya bukan obat lagi, kumat. Ya, hitam nanti karena air gentengnya sudah lama akhirnya bercampur dengan debu, kita ambil yang dari genteng nggak bagus. Jadi yang langsung ya kita tadai. Kemudian kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, ketika itu air hujan ditambah madu. Caca demen madu. Madu Arab apalagi. Iya. Emang madu Bogor bagus juga ya. Juga. Artinya madu air yang dikasih madu kemudian diminum. Masya Allah itu obat yang mujarab. Jadi kalau dikatakan bagaimana orang yang hujan-hujan, bukan hujan-hujanan ya, hujan pertama kali mereka ngambil hikmah, nikmat, mereka basahin seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi malah ke tengah-tengah, kemudian beliau basahkan badan beliau dengan air hujan. Kalau Indonesia kan Masya Allah hujan terus, jadi ketika hujan terus jangan juga kita mandi terus hujan-hujanan, bukan obat akhirnya pilek. Ya ibu-ibu akhirnya bersin-bersin. Jadi subhanallah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yursilis sama alaikum midrara, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan ini nikmati rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita disunnahkan untuk berdoa ketika hujan
turun. Masya Allah. Doanya apa Bib kalau hujan lagi turun Bib? Allahumma Allahumma saiban thayyiban nafi'an. nafi'an. Artinya adalah Ya Allah berikan yang turun ini keberkahan dan kemanfaatan. Masya Allah. Terus kalau yang tadi dicampur madu itu direbus dulu dong airnya Bib? Enggak langsung. Wah serius Bib? Ya enggak pakai direbus lagi tapi yang memang langsung Dari turun langit, jangan dari langit. genteng. Jangan dari genteng. Oh gitu Masya Allah. Terima kasih Bib. Ilmunya luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Wah pengen langsung praktek nih nanti kalau langsung ada hujan ya. Masya Allah tabarakallah. Jamaah. Dari wajah-wajahnya kayak pengen nanya banget sama guru-guru kita ya. Oke deh kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Angkat tangan Ibu, siapa yang mau nanya angkat tangan. Ayo semangat, angkat tangan. Angkat tangan. Ini dulu deh yang sebelah kiri Angkat dulu kaki. yang udah deket sama Ustadz Syam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustazah, nama saya Sater Nendewi. Kebetulan kami dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Bandar Lampung. Izin Ustazah, saya ingin bertanya, kalau malam kalau dengar ayam berkokok, katanya kita disunahkan untuk berdoa. Terus katanya kalau malam itu ada setan. Jadi doanya apa itu Ustazah Lulung? Oh. Terima kasih. Terima kasih dengan Ibu siapa tadi? Ibu siapa? Bu Dewi. Bu Dewi, makasih Bu. Kasih tepuk tangan dulu. Jamaah ya Allah Ustazah Lulung bener Pas ke nggak sih? kandang ayam, suaminya di kandang ayam. Wah, yang setan siapa tuh? Lagi mau ngecek ada berapa banyak ayamnya, ada yang bertelur apa enggak gitu ya. Tadi dia ngomongnya Bener nggak sih? malam ada setan, makanya ke kita. Ya Allah maksudnya apa? Itu gimana sunahnya kalau kita dengar ayam berkokok malam-malam? Oh gitu. Emang bener ayam bisa lihat setan? Oh. Mohon Apakah benar? Silahkan. Terima kasih Bunda. Mohon izin Ustadz Syam, Habib dan juga Kakak Caca dan bunda-bunda yang cantik-cantik manja. Jamaah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi pada hari ini kita belajar tentang sunnah-sunnah Nabi yang mungkin kita anggap remeh, ternyata itu adalah sunnah. Memang kalau kita ngomongin ada yang berkokok macam-macam, ada yang bilang oh ada orang yang maaf MBA, married by accident. Oh ayam berkokok, ada orang yang bukan macam-macam ya. Ternyata kalau kita ke hadis ya, bener gak Bu? Kalau zaman-zaman dulu bilang ada ayam berkokok, ada orang yang perempuan gini-gini gitu kan? Ya kan? Nah emang dasar emak-emak ya. Tapi ternyata kita ikut sunnah Rasulullah. Karena apa? Ternyata ayam berkokok ini kalau malam-malam hari itu ternyata kita harus minta rahmat kepada Allah. Minta perlindungan, minta kasih sayang. Karena ternyata hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda mengenai ayam berkokok di malam hari. Biasanya kita kan ayam berkokok pagi, ini ternyata kok malam, kan serem gitu ya. Menurut riwayat katanya begitu. Ternyata kalau kata hadis bukan serem. Justru Rasulullah telah bersabda, apabila kalian mendengar ayam berkokok, mintalah karunia dan berdoa kepada Allah. Karena dia melihat malaikat. Dan apabila kalian mendengar ringkikan keledai, barulah kita minta perlindungan kepada Allah karena dia melihat setan. Jadi kalau ayam berkokok di malam hari, ayamnya ngelihat malaikat. Kalau keledai yang meringkik dia melihat setan. Nah kalau ibu nangis ngelihat apa Bu? Lihat suaminya belum pulang-pulang. Belum pulang-pulang. Nah gimana? Terus kalau misalnya memang itu sunnah ada doanya gak sih? Kalau kita mendengar ayam berkokok di malam hari? Tentu saja ada. Karena hadis dari Rasulullah adalah benar-benar yang bisa kita laksanakan. Dan ini sangat mudah, mudah-mudahan kita ingat. Sebenarnya doa mah banyak, doa yang berkokok, doa bangun tidur, doa. Tapi kadang kita suka lupa. Yuk kita sama-sama baca gimana doa yang dianjurkan oleh Rasulullah kalau kita mendengar ayam berkokok di malam hari. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma. Allahumma Inni as'aluka. inni Min as'aluka fadlik. min fadlik. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau yang disembah ya Allah. Hai Allah, wahai Tuhanku, aku minta kepadamu sebagian dari kemurahan-Mu dan juga karunia. Jadi ini doa yang kalau kita dengar ayam berkokok. Emang kenapa sih kok bisa katanya ayam ngeliat setan? Jadi menurut ilmiahnya nih Bu, kalau mata manusia nih cuman punya 3 retina.
Cuman iya kenapa bisa melihat malaikat ayam berkokok sementara kita nggak bisa ngeliat malaikat ya kan? Bener juga Kak Caca, terima kasih. Masya Allah, dari Kenapa Habib. ayam berkokok katanya ngeliat malaikat? Karena ayam ini punya 4 retina. Kalau kita cuma 3 retina. Cuma bisa ngelihat warna hijau, merah, biru. Tapi kalau ayam memiliki satu lagi yang dapat melihat yang kasat mata, yaitu dia punya melihat violet. Makanya dia melihat apa yang tidak kita lihat. Jadi mudah-mudahan kita bisa yang namanya mengikuti sunnah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah. Ya pada bengong terpesona Bu. Terpesona aku. Terpesona. Cakep suaranya. Jangan saya terusin ya nanti ibu bisa bubar. Jadi kalau kita ngomongin masalah ayam berkokok, sunnah Rasulullah, sungguh telah ada dalam diri Rasulullah suri toladan yang baik. Yuk kita ikutin mulai tadi yang namanya kita kalau ada hujan, kita mandi hujan. Tapi hujan yang pertama, kedua kalau kita yang namanya toilet kita tutupan kepala. Bahkan ketika yang namanya kita dengar ayam berkokok, itu bisa menjadi suatu doa dan rahmat bagi kita semua. Mudah-mudahan, Masya Allah ya, gak ada yang sia-sia yang diciptakan Allah ya. Aku kangen sama ayam-ayam aku. Dia kangen sama aku. Juga mau Ustazah tuh. Makasih Ustazah. Jangan Sama-sama. kasiran. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Makasih. Kalau gitu saya lihat ayam saya dulu ya. Ya, jadi kalau ada ayam berkokok berkah, ingat Allah. Pokoknya lihat apa mata ini, lihat apa, ingat sama Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Siapa lagi yang mau nanya sama guru-guru kita? Angkat tangan. Ayo, sebelah kiri dulu deh, boleh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Aida Suri dari Majelis Taklim Muhajirin Bandar Lampung. Ya, Bu Aida mau nanya sama siapa? Tanya dong Ustadz Sam. Oh iya Bu Aida. Emang benar Rasulullah SAW itu melakukan sholat istikharah itu di setiap kesempatan. Nah, bukankah sholat istikharah itu sunnahnya dan bagusnya dilakukan setiap tengah malam habis tahajud? Saya mohon jawaban dari Ustadz Sam sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Ustadz Syam? Sholat istikharah waktu duha boleh nggak? Waktu zuhur boleh nggak? Waktu asar boleh nggak? Katanya yang bagus malam-malam pas lagi tahajud. Yang bener yang mana? Rasulullah setiap kesempatan. Oh ya udah mohon. Siap. Kalau Tabe gitu guruku silakan. Ustazah Lulung, guruku Habib Muhammad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 68 69. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, dia pula Allah yang mengetahui yang terbaik untuk hambanya. Maka sangat penting untuk kita istikharah. Istikharah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Nabi SAW dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu warda, beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW dalam setiap perkara ataupun urusan yang kami hadapi, Rasulullah mengajarkan kami surah dalam Al-Quran. Kemudian jika salah seorang di antara kalian berniat dalam suatu urusan, maka lakukan
bukanlah sholat 2 rakaat, yaitu bukan di antara sholat wajib. Kemudian berdoalah. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk sholat sunnah dalam hal meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, bukankah sholat istikharah itu bagusnya dilakukan di malam hari ataupun di tengah malam setelah tahajud? Maka jawabannya bagus dilakukan setiap malam, karena kadangkala tiap hari kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara kita. Orang yang istiqomah tiap malam boleh tiap malam. Tapi ketika engkau sudah memiliki sesuatu perkara yang jelas, di antaranya apa? Misalnya anaknya mau kuliah di mana ini? Oh, di sini, subhanallah. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Asalkan pilihannya itu adalah di antara pilihan-pilihan yang baik. Niatnya memang mencari daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kadangkala orang mencari, oh di sini kalau kuliah di sini gampang dapat kerja. Dia tidak tahu rezeki itu bukan hanya dari kerja. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihkan yang terbaik, setelah itu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah di siang hari? Jawabannya boleh, asal bukan waktu-waktu yang diharamkan. Waktu yang diharamkan itu apa? Di antaranya sampai terbit matahari. Dari subuh sampai terbit matahari dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah. Makanya tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh, kecuali sholat wajib. Mana itu sholat wajib? Sholat qadha. Kodoknya, jadi boleh dia kodok sholat subuhnya yang lama-lama itu setelah sholat subuh. Misalnya sholat apa lagi? Sholat jenazah, karena ada jenazahnya dulu baru dia sholat. Kemudian diantaranya lagi apa? Pas tengah-tengah hari matahari itu tidak boleh sholat di situ. Pas apa? Mau terbenam matahari, makanya tidak ada sholat habis asar. Dikatakan para ulama begini. Bukankah Rasulullah SAW itu juga sholat istikharah di setiap kesempatan? Jawabannya adalah, kata ulama, sholat istikharah lah, minta petunjuk kepada Allah meskipun itu adalah hal yang remeh-temeh menurutmu. Kenapa? Karena betapa banyak masalah besar yang timbul karena masalah kecil. Subhanallah. Jadi jangan dibilang nanti urusan besar baru mau istikharah. Tidak. Karena betapa banyak masalah besar itu berasal daripada masalah kecil. Wallahu ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Jadi benar-benar bergantung. Nyaman dulu aja sahabat-sahabat mau ambil garam di dapur aja berdoa dulu sama Allah ya. Ya Iya Allah, dong. sampaikanlah aku sampai ke garam itu untuk bisa dapat. Padahal udah tahu di dapur ada garam gitu ya. Karena betapa banyak masalah besar muncul dari masalah kecil. Masya Allah. Ustaz Syam, dari CT Arsa Foundation ini katanya ada sesuatu yang memudahkan kita untuk melakukan sunnahnya Rasul, salah satunya sedekah. Ini gimana maksudnya? Oh, Nabi itu orang yang paling suka bersedekah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti baginda Nabi SAW. Salah satu sarananya adalah CT Arsa Foundation terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami dari Islam itu Indah mengajak seluruh jamaah yang peduli dan ingin turut berkontribusi dengan cara berdoa dan juga sedekah terbaiknya melalui scan kris yang ada di bawah ini. Jadi boleh langsung di scan kris pakai handphonenya, bisa langsung sedekah di sana. Seperti mana baginda Nabi SAW adalah orang yang paling hebat dalam sedekah. Masya Allah, Alhamdulillah ya, jadi mudah nih dengan adanya CT Arsa Foundation. Yuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dan setelah ini kita masih lanjut akan belajar tentang sunnah-sunnah bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah.